Halo Sobat Area, apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini, Mupi Area mau nyeritain film drama Amerika nih buat kalian. Yang berjudul Leave No Trace. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang merupakan seorang veteran militer. Setelah menjalani perang di Irak, ia mengalami gangguan stres pasca trauma yang membuat dia selalu ingin mengasingkan diri. Dia pun lebih memilih untuk tinggal di hutan bersama putrinya. Lalu seperti apa ya kehidupan mereka? Biar nggak bikin penasaran, langsung aja ya. Ini ceritanya. Di sebuah taman nasional yang terletak di Portland, Oregon, Amerika, hiduplah seorang anak perempuan bernama Tom dan juga ayahnya yang bernama Will. Will adalah seorang veteran militer, namun dia mengalami sebuah gangguan mental setelah perangnya di Irak. Mereka hidup dalam isolasi, menggunakan keterampilannya untuk bertahan hidup di hutan, dan hanya sesekali memasuki kota untuk membeli makanan serta obat-obatan. Keseharian mereka diisi dengan aktivitas-aktivitas yang monoton, seperti mencari makan, bermain catur, dan hampir tak ada perbincangan yang intim antara Tom dan ayahnya. Lalu saat sedang asik bermain catur, tiba-tiba ada petugas keamanan yang mendatangi mereka. Tom dan ayahnya mencoba untuk bersembunyi. Sayangnya, anjing pelacak yang dibawa oleh petugas keamanan itu berhasil menemukan Will. Petugas itu pun langsung memborgol kedua tangannya. Lalu saat ditanya apakah dia sendirian di sini, Will mengatakan bahwa dia bersama putrinya. Will pun langsung memanggil Tom untuk keluar dari persembunyiannya. Setelah itu, para petugas langsung membawa mereka. Tom dan ayahnya dibawa ke sebuah layanan sosial. Di sana, mereka menjalani sebuah tes. Lalu saat ditanya mengenai ayahnya, Tom menjelaskan bahwa ayahnya telah melakukan yang terbaik untuknya. Setidaknya, dia telah berusaha. Meskipun tidak pernah sekolah, Tom tetap mampu membaca dan menulis. Semua itu ayahnya yang mengajarkan. Tom juga mengatakan, meskipun dia harus tinggal di hutan, dia tetap merasa bahagia. Lalu petugas itu menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran hukum, karena mereka telah tinggal di tanah yang dimiliki oleh negara. Setelah tesnya selesai, mereka mengajak Will untuk berdiskusi. Mereka menjelaskan bahwa mereka telah menemukan tempat yang bisa ditinggali oleh Tom dan Will. Namun Will tetap bersikeras bahwa yang dia inginkan adalah kehidupan lamanya. Setelah mendengar penjelasan lebih lanjut dari mereka, akhirnya Will menerima tawaran itu. Di tempat barunya itu, keduanya mulai mencoba untuk bisa beradaptasi. Will mulai bekerja di bagian pengemasan pohon, tetapi ia merasa terganggu oleh helikopter yang digunakan untuk memindahkan pohon-pohon tersebut. Suara helikopter itu membuat dirinya teringat akan masa-masa kelam saat ia berperang di Irak. Di sisi lain, Tom berkenalan dengan seorang anak laki-laki yang kemudian mengajaknya untuk bergabung dengan sebuah organisasi. Di organisasi itu, Tom belajar mengenai agrikultur dan juga binatang. Dia diajarkan bagaimana cara merawat kelinci yang baik dan benar. Tanpa disadari, Tom telah berhasil beradaptasi dengan kehidupan barunya. Sayangnya, hal yang sama tidak terjadi pada ayahnya. Akhirnya, ayahnya pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di suatu pagi, dia meminta Tom untuk mengemas barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Mereka mendatangi kamp lamanya di hutan untuk mengambil barang-barang yang mungkin masih bisa mereka gunakan. Saat sedang berkemas, tiba-tiba Tom mengatakan kepada ayahnya bahwa dia suka tinggal di tempat sebelumnya. Will hanya menjawab bahwa mereka mungkin akan dipisahkan jika mereka tidak mengikuti aturan yang ada di sana. Singkat cerita, mereka berdua kemudian mengunjungi sebuah terminal bus. Lalu sebelum pergi, ada petugas kepolisian yang masuk ke bus mereka untuk memeriksa identitas dari para penumpang. Beruntung, mereka berdua tidak ditanyai oleh polisi itu. Lalu setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, bus itu berhenti di sebuah rest area. Di sana, Tom dan Will memasuki sebuah minimarket untuk membeli minuman. Tom yang mengetahui bahwa bus akan kembali melanjutkan perjalanan, kemudian memberitahu ayahnya. Namun ayahnya mengatakan
bahwa mereka tidak akan melanjutkan perjalanan dengan bus itu. Akhirnya, Will mencari tumpangan kepada sopir truk yang berada di sana. Beberapa dari supir itu menolak mereka. Sampai akhirnya, mereka bertemu dengan salah satu supir truk yang mau memberikan tumpangan kepada mereka. Setibanya di wilayah Washington, Tom dan ayahnya pun turun di sebuah kawasan hutan. Sebelum pergi, mereka berterima kasih kepada supir itu. Supir itu juga mengatakan bahwa dia merasa senang karena telah ditemani oleh Tom dan ayahnya. Akhirnya, Tom dan ayahnya pun melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua pun mulai memasuki hutan itu. Karena cuaca yang begitu dingin, Tom sampai tidak bisa merasakan jari-jarinya. Diperparah dengan sepatunya yang mulai basah karena kemasukan air. Will pun langsung membuka sepatu Tom untuk mengganti kaos kakinya. Sebelum mengganti kaos kakinya, Will meletakkan kaki Tom di perutnya agar Tom merasa lebih hangat. Lalu setelah selesai mengganti kaos kakinya, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Tom yang mulai merasa lelah, kemudian meminta kepada ayahnya untuk berhenti sejenak. Will sempat menolak permintaan itu. Namun Tom tidak peduli. Akhirnya dia pun duduk sambil mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya. Karena panik, Will langsung mengumpulkan kayu untuk membuat sebuah tenda. Dia pun mulai menyusun kayu itu, lalu meletakkan beberapa rumput dan dedaunan di atasnya. Setelah selesai, mereka pun beristirahat dan bermalam di tenda itu. Keesokan harinya, sebelum melanjutkan perjalanan, Will memberikan seikat rumput kepada Tom, yang kemudian mereka peras untuk mendapatkan beberapa tetes air untuk diminum. Singkat cerita, tanpa sengaja mereka menemukan sebuah rumah kosong di tengah hutan. Tentu saja, mereka langsung memasuki rumah itu. Di sana, Will langsung menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka juga menemukan beberapa kaleng makanan, yang untungnya makanan kaleng itu masih layak untuk dimakan. Keduanya pun langsung memasak makanan kaleng itu, lalu makan bersama. Keesokan harinya, Will pergi meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Dia mengatakan kepada Tom dia tidak akan lama dan akan segera kembali. Anehnya, hingga malam hari, Will belum juga pulang. Tom sangat khawatir. Lalu keesokan harinya, dia meninggalkan rumah untuk mencari ayahnya. Ternyata, ayahnya mengalami sebuah kecelakaan. Tom mendapati ayahnya sedang tergeletak dan tak sadarkan diri di dasar jurang. Tom pun langsung mencari bantuan. Beruntungnya, dia bertemu dengan beberapa bikers yang sedang melintas di sana. Bikers itu pun langsung menolong Will dan membawanya ke salah satu pemukiman terdekat. Karena lukanya yang terlalu parah, Dale, yaitu warga yang saat ini menampung Will, menyarankan agar Will dirawat di rumah sakit. Namun Tom menolaknya. Akhirnya Dale pun menelpon temannya, yaitu Glenn. Dia merupakan seorang tenaga medis di militer. Glenn langsung mengecek keadaan Will, yang ternyata Will mengalami patah tulang pada bagian kaki dan memerlukan waktu untuk bisa pulih kembali. Tom mulai bersosialisasi dengan warga setempat. Di sana, dia bertemu dengan seorang peternak lebah. Kemudian Tom diberi sedikit penjelasan mengenai lebah. Lalu dia bertemu dengan Glenn. Glenn menanyakan kabar Will kepada Tom. Tom menjawab bahwa ayahnya sudah mulai membaik. Lalu Glenn meminjamkan anjingnya kepada Tom. Dia mengatakan bahwa anjing itu telah banyak membantunya. Anjing adalah hewan yang sangat peka dan perasa. Mungkin itu bisa membantu Will dari traumanya. Saat Tom membantu Dale menurunkan barang-barangnya, dia memberikan sedikit uang kepada Dale. Tom mengatakan bahwa dia ingin menetap di sana. Dia bermaksud untuk menyewa tempat tinggal itu. Karena merasa kasihan, Dale hanya menerima sebagian uang itu sebagai setoran awal dan membiarkan Tom menyimpan sisa uangnya untuk memenuhi kebutuhannya selama di sana. Kemudian, dia menemani Dale menuju hutan. Di sana, Dale menggantung beberapa makanan di sebuah pohon untuk seseorang yang bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Sepulangnya dari hutan, Tom bertemu dengan ayahnya. Lalu dia menceritakan bahwa dia telah memberikan sebagian uangnya kepada Dale agar dia bisa tinggal dan menetap di sana. Will hanya terdiam mendengar hal itu. Lalu keesokan harinya, Tom mendapati Will sedang mengemas barang-barangnya. Dia ingin pergi dari sana. Tom sempat berusaha mencegahnya, namun keputusan Will sudah bulat. Akan tetapi, kali ini hanya Will yang pergi. Lalu sebelum berpisah, Tom memeluk ayahnya. Kemudian, film pun selesai. Dari film ini, kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pemerintah dan orang-orang yang ditemui oleh Will selama ini telah berusaha membantunya untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Mulai dari menyediakan tempat tinggal dan memberikan fasilitas yang memadai untuknya.
Namun semua itu tak mampu mengubahnya. Trauma yang dialaminya begitu dalam. Dia meninggalkan semua fasilitas untuk hidup di tempat yang bahkan jauh dari kata layak. Bisa kita bayangkan sedalam apa trauma yang dialaminya. Seseorang lebih memilih hidup di hutan dalam dingin dan gelapnya malam dibanding di sebuah rumah yang tentu saja amat sangat nyaman untuk ditinggali. Akan tetapi, dengan semua keanehan yang ada pada diri Will, dia tetap mencoba menjadi ayah yang baik untuk anaknya. Meskipun tidak pernah sekolah, Tom tetap mampu membaca dan menulis. Film ini benar-benar menggambarkan sebuah kasih sayang yang nyata dari seorang ayah untuk anaknya. Sesulit apapun keadaannya, kasih sayang itu tetap dia sampaikan. Bahkan di akhir, dia rela berpisah dengan anaknya. Setelah menyadari bahwa kehidupan yang dia berikan kepada anaknya tidak wajar, dia memberikan kesempatan kepada anaknya untuk hidup di jalannya sendiri. Terima kasih banyak ya buat kalian yang udah nonton konten kami. Kalau ada kritik, saran, dan juga request, bisa banget nih kalian komen-komen. Dan jangan lupa, stay in area terus ya. Sampai jumpa.